komunitas hijabers Jatikan Community. Ya, jadi ini merupakan komunitas yang intinya kegiatan kami banyak. Insya Allah positif semua. Salah satunya ini punya rencana mengundang Gus di Semarang, tapi katanya tak akan mungkin terjadi. Jadi, Masya Allah kami bisa diterima Gus di sini, ya subhanallah, sangat senang sekali. Jadi ya ini lagi bukan ya. Kenapa langsung doa mawon Gus yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Ini basa Jawa mawon iki. Dalam dua hadis banyak Nabi sering dijemu ibu-ibu. Terus dulu itu setiap pengajian itu lelaki, kemudian ibu-ibu protes minta waktu khusus untuk diajarin Nabi. Terus dia mulai dulu gitu. Ibu bagian protes. Jadi Nabi itu belum pernah ngajari sesuatu di protes sahabat cowok. Tapi kalau sahabat yang cowok ibu-ibu itu sering protes. Dalam sebuah cerita nih, wonten surat Mujadalah, kata ulama yang mau Mujadilah, perempuan yang mendebat Nabi. Terus belum pernah ada hukumnya Nabi di cancel kecuali hukum untuk ibu-ibu. Nabi diprotes nanti hukum dibatalkan. Sangking ganas ibu-ibu. Makanya wonten surat Mujadalah, Fatsami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar perempuan yang mendebat Nabi. Tapi ya, mungkin Allah punya rencana. Memang ibu-ibu baiknya protes kecil. Dari orang lanang arah diterang ora paham dari itu. Baru kayak protes niku terjadi hukum besar. Terus pengajian itu hanya khusus para lelaki, kemudian gara-gara ibu-ibu protes, kemudian ada pengajian untuk perempuan. Gantian Sayyidah Aisyah yang protes karena ibu-ibu dekat Nabi. Sayyidah Aisyah gantian yang cemburu. Terus hidup tidak banyak pilihan. Di antara protes yang paling terkenal itu Hindun itu istrinya Abu Sufyan yang dulu zaman itu masih kafir. Hindun itu terkenal sekali karena dia yang menyewa Wahsy untuk membunuh Sayyid. Itu mulai dulu para perempuan itu cerdas-cerdas. Ketika Hindun membenci setan, itu nyewa orang dilatih memanah hanya khusus membunuh. Dan itu kenapa akhirnya Allah menerima tobatnya Hindun, karena Hindun adalah seorang ibu. Jadi Hindun punya anak namanya Handullah. Jadi ketika perang mati, informasi yang masuk ke Hindun itu yang bunuh itu Hamzah. Sehingga dia mati-matian nyari orang yang bisa membunuh Hamzah, melatih seorang budak yang hanya tugasnya khusus membunuh Hamzah. Kenangannya Wahsy, saya berkali-kali ketemu Umar Abu Bakar yang kalau saya mau bunuh gampang sekali karena di depan saya, tapi itu tidak sesuai order. Order saya hanya profesional bunuh Hamzah. Tapi singkat cerita, kenapa Hindun ini tobatnya diterima Allah ketika tobat? Karena dia seorang ibu, jadi tadi dia punya anak meninggal di perang dan informasi yang masuk yang membunuh itu Hamzah, sehingga dia mati-matian Hindun. Sehingga ketika Nabi bikin satu perjanjian dengan para ibu-ibu di surat, jadi surat yang tentang perempuan itu banyak. Satu An-Nisa, termasuk diantaranya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ketiga surat Mumtahanah. Di surat Mumtahanah diterangkan, para ibu, jika kamu datang ke Nabi, Nabi harus membiat kamu. Di antara biatnya itu wala yaqtulna auladahunna. Para ibu-ibu tidak boleh membunuh anaknya sendiri. Dulu di zaman jahiliyah masih banyak ibu-ibu yang membunuh anaknya yang dianggap gak prospek. Di zaman jahiliyah itu kalau anak kelihatan tidak prospek itu dibunuh, yang bunuh kadang ibunya sendiri. Tapi lagi-lagi ayat itu ketika turun yang protes ibu-ibu. Kata Hindun zaman itu, ya Rasulullah, Rabbaina Rusigoron, wa total tumudum kibar. Kita seorang ibu tidak mungkin bunuh anak. Yang mungkin itu cilik tarumat, gede-gede dipateni dalam itu. Ingat Hamzah yang dibunuh
katanya oleh Khalil Hamzah. Intinya barokahnya itu Islam menjadi dinamis. Gara-gara diungkapkan. Dulu kalau bapak-bapak depan Nabi sungkan, tapi kalau itu biasa. Sehingga gara-gara peristiwa itu orang menjadi tahu Hindun yang sejahat itu sudah bunuh Hamzah. Di berita-berita sampai mengambil hatinya, punya. Tapi sebegitu mudah Allah memberi tobat karena memang Hindun tadi seorang ibu, jadi dia kemarahannya itu karena dia punya anak yang dibunuh. Informasi yang masuk yang bunuh itu padahal ya di perang sebetulnya ada tidak mesti juga namanya. Tapi apapun itu menjadi pelajaran sampai ada surat Mumtahana itu surat di mana perempuan minta biat Nabi diuji dulu. Di antara ujiannya gini, ibu itu suka pengajian gini itu karena bosan sama suaminya apa karena nyari ilmu. Itu betul. Nah ini yang makanya tadi kalau kegiatannya banyak positif, sebenarnya kalau sering kumpul-kumpul itu gak salahnya sering meninggalkan suami. Jadi itu ada sisi yang makanya kan setiap ngaji sama Nabi mesti tanya, kamu datang ke sini nyari ilmu apa karena baru gak cocok sama suami kamu? Itu diantara ujiannya cari DP. Jadi gajah akal mukminatu harusnya itu terus famtahinuhun Allah a'lamu biimanihim. Jadi perempuan-perempuan yang datang Nabi minta ilmu itu diuji. Apa kamu datang ke sini itu cari ilmu apa hanya sepenting menghindari apa? Suami. Itu nggak usah saya terangkan, juga nggak perlu saya menuduh, tapi memang kebanyakan alhamdulillah seperti itu. Jadi kalau sama suaminya bosan enak ikut sosialita. Tapi itu ya barokah juga. Barokahnya sosialita itu kalau ketemu suami itu kayak seneng lagi. Kalau ketemu terus ya memang bos. Jadi ya semua itu ada hikmahnya. Tapi memang itu betul. Jadi ayat Mumtahana itu, surat Mumtahana itu asbabun nuzulnya itu ibu-ibu sering ngaji sama Nabi, tapi Nabi itu tanya, apa betul kamu datang ke sini niat ngaji apa sekedar coba kalau semua ibu-ibu punya acara pengajian setengah 7 wae suaminya sarapan bisa terlantar semua. Tahu jam berapa yang kira-kira suami butuh istri? Ya, jadi kalau ibu-ibu terutama ini punya ini nanti dikaji ada surat namanya surat Mumtahana, surat di mana perempuan itu diuji. Juga ada syarat mujadilah, surat mujadilah itu bahasa lainnya mujadalah sama. Jadalah yujadilu, terisim failnya itu mujadilun karena perempuan disebut apa? Mujadilah itu perempuan yang mendebat Nabi. Jadi dalam sejarah sampai itu dia berdebat. Belum ada dalam sejarah lelaki bantah Nabi dan bantahnya itu masuk akal. Biasanya didengar oleh Allah. Kayak tadi. Jadi kadang-kadang orang tuh kenapa sih Hindun yang sudah seganas itu kok tobatnya diterima? Karena seorang itu sudah diterima. Ada pemangkalan itu karena dia punya anak yang meninggal di perang. Informasi yang masuk yang bunuh itu sehingga dia menyewa seorang budak dilatih mana, dilatih apa budaknya hanya bersih ini. Ini sekelumit tentang betapa pentingnya perempuan dalam Islam. Terus barokahnya ngaji juga, kayaknya bapak-bapak itu kan seenak dewe sering keluyuran, sering ngopi. Ini barokahnya ibu-ibu ngaji, kata Imam Syafi'i ini menjadi al-madrasatul ula, madrasah pertama. Jika kalau ibu-ibu punya ilmu yang untung anaknya, karena anak ini bersinggungannya sama ibu. Ya mungkin karena hikmah ini semoga kali ibu sering pengajian meninggalkan suami dimaafkan Allah. Amin. Ya, itu saja satu-satunya pembelaan. Karena yang lain-lain itu pasti gitu kalau sering ditinggal suaminya tuh ditinggal suaminya kan sering ibu-ibu. Jangan-jangan sosialita ini agak gantian itu sekarang suami sering ditinggal istri itu. Tapi nggak apa-apa mulai dulu. Para sahabat diajarin Nabi, kemudian ibu-ibu ini nggak terima, terus sama Nabi disewakan Ali, nggak mau, disewakan Umar nggak mau, harus diajarin Nabi sendiri. Dan setelah Nabi mau, kemudian Aisyah yang cemburu. Ini yang hidup itu banyak pilihan, jadi ya sudah. Karena sampai mereka bilang gini ketika Umar ngajar,
Memangnya Nabi sudah meninggal, kok kamu yang ngajar? Padahal saya tidak. Padahal Sayyidina Umar. Memangnya fungsi Nabi bisa tergantikan oleh kamu? Jadi mulai dulu perempuan tuh kalau sudah ngomong nggak ada yang bisa jawab. Jadi makanya siap-siap kalah. Ya sama mak itu sudah siap-siap kalah. Itu mulai dulu. Cara menyelesaikan itu. Ya, sudah diselesaikan, sudah ngerti itu, dibiarin aja. Singkat cerita akhirnya Nabi mau ngajar sendiri. Ngajar sendiri ya terus ada masalah internal lagi. Kemudian Sayyidah Aisyah yang tapi karena didesain secara Islami yaitu dengan cara terbuka seperti ini, tidak khuluwah, tidak berduaan, yang akibatnya terus pakai mentoleransi asal rame-rame, apalagi rame-ramenya pakai hijab tadi, hijab semua. Nanti kalau dinaikkan gitu dari hijab menjadi hijab, nanti lama-lama setelah hijab biasa menjadi hijab apa, jadi panjang. Tapi sekarang itu kadang-kadang sesuatu itu apa ya, jadi identitas. Yang jelas lama termuat rawat jinak sedanten, tapi sedikit bisa peringatkan tadi ya. Jadi kalau sering keluar mungkin ganjarannya tolong beli ini, mungkin efek negatifnya ya tinggal suami. Makanya ini karena sejauh mana semoga sisi salah ini kalah banyak atau kalah ya pokoknya sisi salahnya ini masih keren sisi baiknya, itu nyari yang hanya. Nah, kenapa kita harus istighfar? Karena tadi dalam semua kebaikan kita ini ada keburukan yang pasti terjadi. Ya, kalau perempuan sering ngaji pasti sering tinggal suami. Tapi kalau nggak ngaji, goblok, nanti korbannya anak. Ya, makanya pentingnya istighfar di sini. Jadi sebenarnya hidup udah banyak ini ya. Milih mana, punya anak goblok sama suami sering keluyuran? Ya, semua. Kalau itu fakta semua kan, suami kamu yang sering keluyuran. Jadi hidup itu udah banyak pilihan memang. Makanya dulu Nabi itu kalau ditanya tentang apa itu ya sering tidak banyak pilihan. Kata Nabi, perempuan itu kayak iga yang timbang, kamu paksakan lurus langsung patah. Kalau kamu biarkan tetap, artinya itu tidak banyak pilihan. Memang hidup itu udah. Kalau istri-istri itu sering di rumah nggak keluar ya goblok betul. Kalau goblok efeknya di anak, karena madrasah pertama itu seorang ibu. Tapi kalau boleh keluar terus, ya mulai lama-lama tahu kalau semua orang keluar ganteng, istrinya jelek-jelek. Sudah mulai semua rumah bagus, yang buruk rumahnya. Jadi semua itu punya efek samping. Ya sudah nggak banyak pilihan, maka solusinya hidup ya hanya istighfar tadi ya. Makanya kata Nabi, saya Nabi saja harus istighfar sekian kali, apalagi kalian ya. Karena dalam banyak kebaikan ya tetap ya, ziarah Wali Songo itu ya bagus. Siapa nggak ngaku baiknya ziarah Wali Songo? Jadi lama-lama jadi komoditi kan. Orang disuruh ziarah, yang ziarah ikhlas semua, panitianya yang nggak ikhlas. Bisnya sekian, kalau semua urun sekian saya dapat selisih sekian. Jadi yang ziarah ikhlas, tapi kalau panitianya ya nggak tahu. Ya itu kan rahasia umum gitu. Balik kebaikan itu ya ada maklar-maklar lagi. Maklar kebaikan. Dan biasanya maklar kebaikan ini ya di dunia hasanah, di akhirat ini. Di dunia dapat selisih. Ya coba umroh itu kalau nggak ada biro kan juga nggak mudah. Ya bironya ya dapat akhirat, ya dapat. Iya kan dapat selisih juga. Begitu. Ya orang-orang lagi. Ya yang terlawan tanpa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wali wali Waj'alna salihin wa limin wa'afin min umat Allah salihin wa'afin Allah ya
keumatan. Jangan sekarang kalau mau ngendikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapkan yang luar biasa dipertemukan oleh Asbah yang biasanya kita tonton di YouTube. Dan kalau di Zoom itu nggak bisa karena Asbah itu selalu pada suami tadi jelas sudah merepotkan karena ketika sebenarnya tidak itu semuanya sudah dikeluarkan sama Bunda ini terus sampai Enggak ada yang dikeluarkan. semoga Allah bisa membalasnya jauh lebih banyak kita tidak bisa membalas apa hanya doa dan semoga pada ibu dan keluarga diberikan kesehatan terus sama Allah yang muslim diberikan sehat berkah ilmunya berkah semuanya lah tidak bisa mengulang lagi apa selalu kita salam sudah salam salam semoga diberikan syafaat beliau dan akhir Amin. dengan jalan ini alhamdulillah tadi sedikit proses dari sepeda semoga ibu-ibu sedikit bisa nyantol ya ibu-ibu karena ini tadi sejak jam 8 terus kita dari Semarang ya sampai sini itu sudah mata kelap-kelip. Jadi ilmu yang disampaikan juga semoga terserap dan semoga sedikit pun ya tadi hanya beberapa menit tapi semoga itu bermanfaat, semoga itu menjadi ilmu yang berkah buat kami, menjadi penyemangat kami untuk tetap terus taklim, tetap terus belajar karena memang ilmu itu tidak akan pernah habis ya. Kita akan terus merasa kurang, terus semakin bodoh, semakin bodoh, apalagi ketika Isbah itu semakin lebih membumi itu semakin saya merasa ya Allah ra'ana pokoknya itu. Jadi saya juga merasa kecewa pas ngajar gitu ya karena saya juga tidak ada ilmunya sama sekali. Sedikit yang bisa saya sampaikan dan saya minta doanya terus karena ini pandemi gitu, jadi taklim kita libur sejak bulan Maret dan kita belajar masing-masing di rumah dan sebagian besar karena anak-anak online dia belajarnya juga mungkin konsentrasinya ke sana. Tapi kalau saya malah justru alhamdulillah diberikan Allah itu pandemi ini Gus. Hikmahnya itu saya bisa fokus ngaji sama Gus Ba. Tapi nggak gitu kalau ngaji di rumah ya sambil dosoran katanya Gus Ba bahasa. Gus Ba itu malah saya sudah merem Gus Ba belum selesai. Yang tangan untuk sangat sakit ketanggih kalau nyuwun ikhlasin jenengan ini sebelum ada benar-benar ngajinya saat senangnya dulu. Yang disampaikan tuh materinya berat-berat ya. Ada masuk usul fiknya, ada fiknya, pokoknya luar biasa masalah. Itu berkah pandemi Gus dan alhamdulillah semoga saya ketemu Gus Bah ini pandemi akan segera berakhir ya. Keluarnya Gus Bah itu kan bagi saya itu awal saya belajar dengan Gus Bah. Tapi ketika saya bertemu dengan ini semoga pandeminya berakhir. Saya bisa nanti kembali lagi jadi ibu bisa berkumpul kembali, kemudian semoga Indonesia ya akan kembali pulih, akan kembali semuanya menjadi seperti semula tahun 2021.
semoga semuanya bisa menjadi tahun yang benar-benar baru yang mahabbah kita kepada Allah baru, kita tingkatkan ke Rasulullah, ke guru-guru kita, ulama-ulama kita yang hanya berlalu lalang di media sosial ini belum bisa bertemu dengan langsung. Dan dengan pandemi itu luar biasa, Gus, itu hampir 100 ya, ulama-ulama kita itu yang sudah ya Allah merapat ke Allah ya. Semoga Gus diparingi panjang umur. Kayaknya sudah cukup ya. Gus ya, pangapunten sangat kita sudah merepotkan ini, terus mengganggu istirahatnya Gus Baha, Ibu dan keluarga. Maka masalah sesuatu yang biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan Maret ya Bu, kali pertama ini Suatu biasa keluar. kegiatan